Selamat pagi Bu Ratna, saya dari bukan dokter dan ibu tinggi ya 190 Ini bahaya loh Bu, kalau dibiarin bisa flu. Ibu pasti sering makan makanan yang bersantan dan asin-asin ya? Baik Mbak, iya sih, saya juga sering masak masakan kayak gula atau rendang itu. Soalnya saudara anak saya tuh nggak mau makan kalau nggak ada rasa gurihnya. Nah, itu dia masalahnya Bu. Mulai sekarang ibu harus stop nih makan makanan yang bersantan dan juga kurangi garam. Terus makan makanan gorengnya juga dikurangi ya Bu. Ibu harus mulai masak makanan yang direbus atau dikukus saja. Tapi kalau saya masak masakan yang direbus semua, nanti saya jadi keluar dong Mbak. Lagi pula tuh di keluarga besar kami tuh udah sering makanan kayak seperti itu. Ya kan ibu yang masak dong, harusnya ibu yang mengatur keluarga. Ibu harus beritahu sama ibu nih kalau ada ibu tinggi. Nanti kalau ibu sakit, yang repotin keluarga juga. Pokoknya sehari garamnya maksimal 1 sendok ibu, jangan lebih. Ingat ya Bu, kesehatan ibu. Ya terima kasih Mbak. Oke. Selamat pagi Bu Ratna, silakan dulu Bu. Iya, terima kasih Mbak. Terus saya lihat Bu dari catatan dokter, tekanan darah ibu ini sedang naik ya Bu. Bagaimana Bu perasaan ibu setelah mendengar kabar itu dari dokter Bu? Jujur aja Mbak, saya agak kaget dan juga takut sih Mbak. Soalnya kata dokter kan nanti saya 150/90. Nah, terus akhirnya saya disuruh kesini buat ngobrol soal makanan sama Mbak. Wajar Ibu kalau Ibu merasa kaget dan juga khawatir. Mari kita diskusikan bersama ya Bu. Kalau boleh tahu, biasanya masakan seperti apa yang Ibu siapkan untuk keluarga Ibu di rumah sehari-hari Bu? Kalau saya sih sering masaknya gulai, rendang, atau paling ayam goreng sih Mbak. Soalnya suami sama anak-anak saya itu dari mereka seleranya tuh masakan yang berbumbu medok sama gurih gitu. Jadi kalau makanannya yang kayak begini itu mereka jadi kurang selera makannya. Saya ngerti Bu, memang gak mudah ya Bu mengubah kebiasaan makan keluarga, apalagi kalau makanan yang gurih dan juga bersantan sudah menjadi tradisi dan juga kesukaan bersama Bu Ratna. Iya Mbak, saya juga dulu kalau misalkan saya masak buat diri saya sendiri, nanti kan rasanya ikut jadi hambar. Nah nanti kalau suami saya makan di luar. Masuk akal sekali ya Bu Ratna, pasti Ibu lelah kalau harus masak 2 kali. Tapi mengingat kondisi tensi Ibu yang tinggi, itu kita perlu sedikit-sedikit untuk mengurangi asupan garam dan juga asupan lemak sehari-hari Ibu. Nah kira-kira dari masakan sehari-hari Ibu, adakah satu hal kecil yang mungkin untuk Ibu kurangi dalam bumbunya tanpa membuat atau lebih berpraktis? Kalau itu kayaknya kalau misalkan saya masak gulai, santannya saya encerin sedikit, mereka nggak akan ngeh kali ya. Terus kalau kerupuk sama ikan asin, nanti pas belanja saya kurangin gitu jumlahnya. Itu sih biasanya tiap hari ada di rumah. Ibu itu ide yang bagus banget ya Ibu, bisa untuk mengencangkan santan dan juga mengurangi stok ikan asin di rumah itu bisa menjadi langkah awal yang luar biasa untuk Ibu. Nah bagaimana kalau minggu ini kita fokus ke 2 hal tersebut, nanti di minggu depan kita evaluasi kembali apakah suami dan juga anak-anak Ibu sadar akan perubahan tersebut. Boleh deh Mbak, kalau cuma ngurangin sedikit-sedikit kayak gitu, kayaknya saya masih sanggup.